Manusia merupakan makhluk yang tidak sempurna dan memang tempatnya salah dan dosa. Tidak ada kesempurnaan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasul-Nya. Dalam video kali ini kita akan membahas 4 hal yang dibenci oleh Rasulullah SAW. 4 hal apakah yang dibenci oleh Rasulullah SAW? Untuk mengetahui jawabannya, mari simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya. Iri hati, terkadang disebut juga dengan dengki atau hasad, adalah suatu emosi yang timbul ketika seseorang yang tidak memiliki suatu keunggulan, baik itu prestasi, kekuasaan, atau lainnya, dan dia menginginkan yang tidak dimilikinya itu, atau mengharapkan orang lain yang memilikinya agar kehilangannya. Sikap hasad termasuk sikap buruk kaum Yahudi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW sangat melarang umat Islam melakukan hasad. Hindarilah hasad, karena sesungguhnya hasad itu menghapus semua amal kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa dengki itu merugikan. Yang dirugikan bukanlah orang yang didengki, melainkan si pendengki itu sendiri. Hubud dunia. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 2 serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kerusakan umat bisa muncul dari perasaan hubud dunia atau cinta dunia yang berlebihan. Dan di antara wujud hubud dunia ialah kecintaan kekuasaan atau kedudukan. Terbukti ambisi terhadap kekuasaan yang berlebihan sebagian orang telah menimbulkan kerusakan luar biasa terhadap umat. Pasalnya, orang-orang bukan hanya tergiring untuk mengelompokkan diri, tetapi juga menimbulkan kemarahan dan kebencian yang panjang terhadap orang-orang yang dianggap sebagai kelompok lain. Orang-orang lainan yang disengaja terhadap saudara-saudara seiman bisa jadi merupakan wujud dari rapuhnya keimanan di dalam hati. Orang-orang yang kuat imannya pun rasa persaudaraan yang tinggi dan rasa takut yang teramat sangat bila mengurang, melainkan atau menimbulkan perpecahan dengan saudara sendiri. Takabur. Takabur berasal dari kata kaburo yang berarti besar. Hal ini dapat diartikan jika orang yang takabur adalah orang yang merasa dirinya besar atau lebih dari segala-galanya dari orang lain. Sifat takabur sangat dibenci dalam Islam karena membuat seseorang berkeinginan untuk terus menampakkan dirinya di hadapan orang lain sebagai orang yang paling hebat dibandingkan lainnya dan memandang derajat orang lebih rendah. Orang yang memiliki sifat takabur tidak hanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga akan ditinggalkan oleh orang lain. Riya adalah perbuatan melakukan suatu amalan dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut digolongkan ke dalam jenis syirik kecil. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari berkata, riya ialah menampakkan ibadah dengan tujuan dilihat oleh manusia, lalu mereka diatur pelaku amalan itu. Imam Habib Abdullah Haddad berpendapat bahwa riya adalah berdiri atau meminta-minta dihormati orang ramai dengan amalan yang melayani untuk akhirat. Dengan demikian dapat ditolak bahwa riya adalah melakukan amal bukan karena niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan demi manusia dengan cara yang diberlakukan amalnya kepada orang lain agar mendapatkan pujian atau penghargaan, dengan harapan agar orang lain memberikan penghormatan kepadanya. Itu tadi 4 hal yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Semoga kita semua terhindar dari 4 hal tersebut, dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada salah dalam pembuatan video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalam ya masrun fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi